berorientasi pada pelayanan. Sebagai bentuk komitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Kemenpan RB menggandeng anggota Forum Sekretaris Kementerian dan Lembaga untuk turut andil menjadi bagian dari perubahan. Kemenpan RB juga berkomitmen untuk membangun ASN yang memiliki integritas tinggi, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tidak hanya itu, Kemenpan RB juga melakukan perbaikan tiada henti melalui monitoring dan evaluasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPAN Lapor pada lingkup kementerian dan lembaga. Selanjutnya adalah akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kementerian Pan-RB menyediakan aplikasi yang digunakan oleh setiap pegawai untuk membuat laporan kinerja setiap hari, yaitu aplikasi e-report. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan kekayaan dan barang milik negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, Kementerian Pan-RB melaporkannya dalam laporan BMN. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Weekly meeting merupakan salah satu bentuk pemantauan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan telah sesuai dilaksanakan yang dilakukan setiap minggunya. Selanjutnya adalah kompeten. Poin pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kementerian Pan-RB, Istiadi Insani saat audiensi dengan platform e-learning Udemy for Government di kantor Kementerian Pan-RB. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Kementerian Pan-RB membuka peluang sebesar-besarnya bagi pegawai untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu Kementerian Pan-RB berkomitmen dengan memperbaiki mindset atau pola pikir SDM yang bertugas memberikan pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Nilai selanjutnya yakni harmonis. Paduan pertama yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kementerian Pan-RB menerima audiensi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas atau KND serta kebijakan terkait proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS bagi penyandang disabilitas. Paduan selanjutnya yakni suka menolong orang lain. Salah satu bentuk usaha dari Kementerian Pan-RB yakni tidak hanya membuat sejumlah kebijakan yang bersifat antisipatif terkait COVID-19, tetapi juga dibuat dengan inovatif dan responsif agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Paduan selanjutnya yakni membangun lingkungan kerja yang kondusif, menerapkan konsep senyum, sapa, salam, sopan, dan santun pada setiap pegawaian di Kementerian Pan-RB sebagai dasar menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga dapat terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yakni loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kementerian Pan-RB mengadakan apel pagi di setiap hari Senin untuk mengingat perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan salah satu bentuk nasionalisme. Juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Salah satu bentuk menjaga nama baik ASN yakni menjadi pegawai yang datang tepat waktu. Yang terakhir yakni menjaga rahasia jabatan dan negara. Kementerian Pan-RB melakukan klasifikasi informasi publik sehingga masyarakat mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi. Nilai selanjutnya yaitu adaptif. Kementerian Pan-RB terus melakukan inovasi dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Kemenpan RB berinovasi untuk membuat aplikasi penunjang kinerja seperti aplikasi Simpan, Smart, dan e-report. Kementerian Pan-RB terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas ASN di Indonesia. Salah satu langkahnya yakni menetapkan core value ASN berakhlak. Kementerian Pan-RB juga memberikan apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik, sehingga meningkatkan inovasi di masa depan. Kementerian Pan-RB juga melakukan percepatan transformasi digital sistem manajemen ASN. Kementerian Pan-RB tengah bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Bappenas untuk membangun integrasi seluruh aplikasi sistem pemerintah. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dalam bidang e-government bersama Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Republik Korea, juga melakukan kolaborasi dengan Bank BNI dalam pelaksanaan digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia bagi ASN dan program ekosistem keuangan institusi pemerintah. Kemudian dalam proses persiapan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Kementerian Pan-RB, dilakukannya kolaborasi antara Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB dan sumber daya lainnya yang tergabung dalam tim pembina SPBE nasional. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.